Gue CP-CP lah. CP-CP apa? Cipokan-cipokan. Curi pandang, curi perhatian, lu Oh, nggak tahu iya, istilah iya, itu ya? iya. Karena dia suka sama sepupu gue. Gue udah nggak punya dream wedding. Gue nikah di KUA juga udah nggak apa-apa gue. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku bersama Kiki Samutri. Gak bahaya tak? Kenapa nggak bahaya tadi? Oh, mau di roasting? Enggak, Ki. Gue mah takut di Apa sih nih? Di apa nih? Jadi sekarang kita mau konten saran percintaan dari seseorang yang sangat-sangat sukses dalam percintaannya, yang dimana dia dengan sabar menunggu cinta sejatinya dia dan akhirnya dia mendapatkannya. Akhirnya ku menemukannya. Tereret tereret. Ya karena gue juga usia lebih tua daripada lu, Fah. Iya sih. Jadi harus gue duluan sama lu duluan, gue sakit hati nanti. Lu di fase-fasenya emang lagi banyak gagal-gagalnya. Iya itu dia. Iya kan? Karena lu juga di umur-umur gue tuh banyak gagalnya ya. Betul. Kenapa lu kayak gimana ya? Lu tuh nggak frustasi atau gimana pas masih gagal itu? Lu ngerasa frustasi Dulu kan nggak? gue frustasi makanya gue gabung stand up comedy. Kalau Hmm. gue depresi kan batal nikah. Cari hiburannya gue ke stand up, diselamatin lah sama stand up comedy. Gitu. Tapi setelah dari situ mental gue kebentuk, ketemu anak stand up. Akhirnya gue bisa berdamai sama kisah-kisah gue di masa lalu. Sampai akhirnya ketemu lagi, gagal lagi, ketemu lagi, gagal lagi. Baru deh yang ini berhasil, alhamdulillah. Banyak banget lu mencobanya ya? Iyalah. Ya benar-benar. Lu awal pacaran kapan? Ingat kata tukang minuman. Apa? Buat anak kok boba-boba. Ya. Ki, lu awal pacaran kapan, Ki? Pertama kali banget. SMP kelas 3. SMP kelas 3 itu adalah cinta pertama lu. Oh, kalau yang cinta pertama gue nggak pacaran, gue pendem sampai gue lulus SMA. Gue punya cinta pertama nih dari SMP kelas 1. Tapi dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Gue pendem sampai gue lulus SMA, berarti berapa tahun? 6 tahun. Terus lu baru catain? Iya, pas gue kuliah gue baru ngomong, Bang, gue tuh suka tahu sama lo gitu. Abang-abangan di rumah gue, ketua tim futsal begitu, Cela. Jago sih dia. Iya, pasti yang paling ganteng ya biasanya. Anak Bu Haji. Iya. Terus kayak pengen dapet ceweknya tuh cewek-cewek cakep juga Ya kan? iyalah. Ya, lu juga Masa sama cakep. Adul? Enggak. Jadi awal pacaran lu berarti kelas 3 SMP? Kelas 3 SMP. Berapa lama pacarannya? Ya lah, nggak nyampe 2 bulan dah. Oh. Cuman, jadi gue tuh seneng sama dia karena dia tuh pinter Oh, matematika. lu duluan yang seneng? Iya, Yang confess duluan? dia yang nembak dulu. Cuman gue CP-CP lah. CP-CP apa? Cipokan-cipokan. Curi pandang, curi perhatian, lu nggak tahu Iya, istilah itu ya? Iya. Nggak tahu lagi. Ya Allah, bahasa tua berarti itu. Nah, terus habis itu 2 bulan doang. Nah, lu putusnya kenapa? Karena dia suka sama sepupu gue. Sepupu lu lebih... Lebih cantik, lebih soleha. Tapi dapat sama sepupu lu? Dapet pacaran, selingkuhin sama sepupu gue. Internet kurma. Karena... Iya, makasih. Nah, terus habis itu pas 2 bulan itu lu kan tahu nih sepupu lu. Lu berantem gak sama sepupu lu? Enggak, gue tuh Fa, udah berapa kali gue ditikung sama orang terdekat gue. Terus gue pernah juga zaman SMP, sebelum sama dia nih, gue pernah suka di sekolahan sama cowok. Dia juga katanya sih dia suka sama gue, tapi gue gak punya handphone kelas 2 SMP waktu itu. Handphone bapak gue yang punya, gue miskin ya. Gue punya sahabat, gue pinjem, saya lu sahabat gue nih, gue pinjem lah HP buat SMS-an. Jadi asal pulang sekolah gue main ke rumah lu buat numpang SMS-an. Nah pas gue pulang ke rumah kan ternyata dia lanjut SMS-an. Jadi dia sama sahabat gue. Terus lu sebel sama sahabat lu? Gue sedih sih. Oh, sedih. Tapi pas dia Kecewa ngomong dia juga. minta maaf, ya udah gue bayan lagi. Ya udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya mereka bersama? Bersama setahun. Terus gue yang jagain mereka pacaran Terus depan teman-teman kelas, lu? gue yang jagain pintu. Terus teman-teman lu? Apa gimana? Teman-teman lu ada yang tahu gak? Ya tahu, makanya mereka yang kayak ngasih tau udah ngomong aja gitu. Oh. Daripada jadi pertemanan jadi rusak. Iya. Terus Gue teman-teman... tuh strong banget bro. Iya, sumpah. Ternyata lu se-strong itu ya, Kia? Kacau bro. Menurut lu, cowok yang menurut lu red flag? Cowok red flag. Pertama, dia gay tapi ngakunya normal. Red flag nggak menurut lo? Banget. Ya kan, maksud gue kayak lo gay udah gay aja, nggak usah sesuatu jadi normal untuk menutupi kebohongan. Kalau emang lu gay lu ngomong aja misalnya, atau lu siapa tahu emang dia pengen tobat, Iya, pengen bener. sembuh, tapi lu hargailah pasangan perempuan lu ngomong aku dulu pernah misalnya ada kan gay yang kejebak, ada karena kebutuhan duit.
gitu. Kan udah bilang sama tante. Ya Iya sih, itu kan? red flag banget. Terus Yalah. Yang kedua adalah cowok yang dan itu nggak kepikiran sama orang tahu. apa? Karena cewek-cewek kayak misalnya kayak gue tuh nggak tahu kayak misalnya ini cowok gay atau bukan ya, ini cowok kayak gue tuh nggak bisa ngebedain mana yang gay mana yang bukan. Harus tester. Lanjut. Nah, kita beli nastar aja kita tester. Iya bener. Masa beli laki nggak kita tester? Lanjut. Cowok yang manfaatin ceweknya. Jadi gini, sekarang tuh udah banyak banget cewek-cewek yang mandiri. Secara finansial, secara mental gitu kan, secara materi. Kenapa kita banyak? Karena kita tahu kita tuh nggak mau nyusahin cowok kita. Nah, karena makin banyak cewek mandiri, makin banyak juga cowok yang nggak tahu diri. Ih, bagus kata-kata gue. Bagus. Nanti ada di sini, ada di sini. Gue emang Kiki quote Saputra. Soalnya berima gitu, riri. Iya. Gitu. Jadi karena ngerasa oh cewek gue, oh tuh, cewek gue geluduk. Karena dia ngerasa oh cewek gue Udah bisa semuanya. nggak usah dibiayain. Tapi jadi keenakan, Iya, malah jadi nggak benar. mau kerja, malah berani bisa minta duit ke ceweknya atau bahkan menipu atau ngambil duit ceweknya. Itu red flag banget sih. Ya itu Gitu. emang red flag banget sih Iya, kata gue. Jangan sampailah kita dapet cowok kayak gitu ya. Gue sih alhamdulillah udah enggak ya. Lu ini yang masih jauh perjalanan ya. Iya takut. Nanti kan gue belajar terus dari lu. Terus habis Betul. itu Sama yang tiga, tidak jujur. Sebenarnya tidak jujur tuh, tidak jujur itu tadi apa ya, payung dari banyak hal ya. Kalau lu nggak jujur, lu pasti nggak akan bilang lu gay. Lu nggak jujur, lu pasti lu akan manfaatin cewek. Lu nggak jujur, lu pasti akan selingkuh. Nah sebenarnya poinnya adalah, makanya gue kalau ditanya lu kriteria cowok lu apa? Suami atau pendamping? 2, jujur dan bertanggung jawab. Udah, kalau itu dia bisa 2 penuhin, sisanya kelar. tapi tuh ada yang bilang kan, misalnya lu tuh nggak boleh jujur-jujur banget sama pasangan lu, apalagi tentang finansial. Itu menurut lu gimana? Balik lagi sih tergantung gimana lu ngeliat pasangan lu. Lu pasti akan menjadi tidak jujur kalau lu liat cowok lu ada brengsek-brengseknya. Oh, Ada ya? Lu liat kayak anjing, kok cowok gue kayaknya ada indikasi matre nih atau manfaatin, ya kayaknya gue gak akan bilang deh. Oh. Tapi kalau lu liat cowok lu, dia misalnya ketika lu, dia tahu uang lu sebanyak apa tapi dia nggak peduli sama uang lu, pasti akan tetap terbuka. Ya kayak gue sama suami gue sama gue, dia nggak pernah ganggu uang gue. Meskipun dia tahu misalnya penghasilan gue atau, tapi dia nggak tertarik, dia nggak pengen tahu terserah lu uang mau lo buat apa. Ya gue ngapain juga harus bohong. iya benar-benar. Yang bikin kita jadi nggak jujur kan karena kita takut uang kita diambil. Iya, itu berarti gimana ya, jujur tuh bingung juga gak sih? Ya makanya tergantung pasangan yang kita dapetin seperti apa sih, Pak. Soalnya kayak kadang-kadang gue bingung kayak, enggak, lu tuh harus ngomongin semuanya ke pasangan lu. Tapi ada yang bilang kayak, jangan ngomongin semuanya ke pasangan lu. Jadi gue tuh bingung kayak, ya harus apa gitu. Harus apa? Lu harus mengenal betul pasangan lu. Contoh misalnya pasangan lu itu paling anti ngebahas masa lalu. Ya otomatis lu nggak perlu menceritakan semua masa lalu kalau dia nggak tanya. Jadi kayak dendam. Misalnya ya, maksudnya gini, kalau lu begitu gue begitu gitu. Maksudnya gini, kalau lu nggak cerita masa lalu lu, gue nggak bakalan ceritain masa Itu lalu bukan gue. dendam namanya. Apa namanya? Itu sama aja. Ya udah, dan masa lalu itu menurut gua nggak penting buat dibahas semua, kecuali kita lagi ada ada sesuatu hal yang nge-trigger. Oh ya udah, kamu sabar, aku juga dulu pernah kok kayak gitu. Nah itu baru. Tapi kalau memang nggak ada ujung-ujung kayak, kamu tau nggak sih aku dulu pernah kumpul kebo loh sama pacar aku. Itu kan nggak penting, ya kan? bener. Kecuali kalau misalnya dia emang pengen tahu, misalnya kayak ceritain aku dong, kamu sama pacar kamu dulu pacarannya gimana, biar aku tuh nggak kaget kalau nanti ada orang yang cerita ke aku. Kayak gitu loh. Lagi tepat figur nih. Ceritain dong mantan kamu siapa aja. Misalnya kayak gitu. Dia minta. Berarti kan dia udah siap dengan segala resikonya kan. Terus lu bakalan jujur atau enggak? Gue bakal cerita. Gue bakal cerita. Walaupun misalnya masa lalu kurang baik. Misalnya. Ya kalau dia yang minta, gue akan cerita. Karena gue pengen jadi pasangan yang jujur. Karena gue juga pengen punya pasangan yang jujur. Tapi semisalnya kita jujur terus dia lama-lama menghindar, menjauh, berarti bukan jodoh ya? Nah iya. Bener juga ya. Tapi sebenarnya ya kalau misalnya nih, kalau gue pengen menyelami masa lalu pasangan gue. Tujuannya tuh kalau gue dari dulu bukan untuk meninggalkan dia. Misalnya nih gini, gue kenal lo nih, terus gue suka nih sama kriteria lu, secara fisik gue oke, attitude lu oke, tanggung jawab lu oke. Terus gue dulu kamu gimana? Aku pernah pakai narkoba, misalnya gitu. Terus lu? Itu nggak akan membuat gue untuk ninggalin dia. Justru gue jadi tahu, oh
Tapi kan sekarang dia enggak. Kenapa? Penting. Sambil gue ketemu orang, lu tahu nggak? Lu kan dia pernah pakai narkoba. Iya gue tahu kok, dia udah cerita. Tapi kalau lu nggak tahu dan tahu dari orang, Tapi misalnya kalau itu, misalnya kan itu bisa aja terjadi lagi di kemudian hari kan? Ya, terus- Misalnya kayak selingkuh, terus dia cerita kalau dia Beda. pernah selingkuh. beda. Atau enggak misalnya dia itu pernah ketangkep, misalnya ya, misalnya iya, iya. kayak tabiat orang lah gitu, Iya, misalnya iya. suka nyuri gitu. Mm-mm. Nah, lu tahu nih. Oke. Nah itu kalau itu Soalnya kalau pakai narkoba juga kemudian harinya bisa pakai narkoba lagi. back to backnya ke standar lu pengen punya pasangan seperti apa. Kalau gue kan pengennya jujur sama bertanggung jawab. Nah, tapi misalnya lu nggak red flag sama orang yang pakai narkoba? Enggak. Kalau Kalau seandainya dia dia pernah ya, bukan dia sedang. Kalau dia sedang gue pasti dia PDKT juga gue nggak mau. Tapi kalau misalnya dia dulu pernah nih, aku pernah. Tapi pakai seandainya nanti pas di perjalanan lu lagi nih, lu udah tahu kan dia pakai narkoba, terus di perjalanan dia ternyata pakai lagi, Nah kan misalnya nih, gue tahu nih. lu akan bilang, oh jangan pakai narkoba lagi gitu. Kalau lu pakai narkoba, kayaknya gua nggak bakalan mau sama Iyalah, lu. iyalah. Kan itu kan balik lagi ke masa lalu ya. Kita kan ngomong masalah. Misalnya nih, kriteria gue adalah gue pengen punya cowok yang jujur dan bertanggung jawab. Lu suka nggak sama cowok perokok? Enggak. Lu suka nggak sama cowok yang suka mancing? Enggak. Lu suka sama cowok pakai narkoba? Oh pasti enggak dong. Lu suka nggak sama cowok yang suka pakai? Enggak kan? Mas gue itu kan di luar dua part besar tadi ya Pak. Kayak misalnya lu ketemu nih, pasti lu PDKT dulu dong, nggak langsung jadian. Lu pasti pada saat PDKT, lu proses mengenal dia kan. Mengenal dia nih. Ya, terus misalnya dia nggak jujur nih. Terus temennya bilang, dulu kan dia pernah pakai gitu. Terus gue tanya, apa alasannya? Kenapa lu pakai? Lu dijebak kah? Emang lu doyan, lu kebutuhan kah? Nah itu kan nanti balik ke gue lagi, gue mau apa nggak sama dia? Nah, kan lu butuhnya jujur. Nah, dia udah jujur. Iya kan, maksud gue kan nanti nih, misalnya nih alasan-alasannya kan kayak aku butuh. Ya, terus Ngapain sama gue? Ya sebelumnya iya ya. kan gitu. Tapi kok ketiga yang dia jujur nih, tapi balik lagi alasan. Terus misalnya gini, tapi tuh aku sayangnya sama kamu. Tapi aku nggak mau. Karena ya itu kebutuhan aku. Nah, aku Iya. sayangnya cuma sama kamu. Ya berarti gue nggak bisa. Oh, tapi kalau misalnya aku udah nggak sama aku nggak pernah main sama dia lagi gitu misalnya mau. Nah, bisa jadi. Bisa jadi. Karena gue pernah Cuman yang punya penting mantan. syaratnya tobat. Berarti. Ya tobat mah bahasa terlalu berat ya. Iya sih, ya. guys. Ya udah. Ya nggak pakai lagi gitu kan. Ya iya ya, betul lu tujuannya ke depannya mau apa? Karena kan kalau Nah, gue misalnya kan dia udah berjanji sama lu, tapi kan di kemudian hari orang sifatnya iya. ini ya, misalnya Iya, udah pasti janji. ya. Ya udah aku janji banget. Iya. Kayak orang kalau lagi sayang-sayangnya kan Iya. ceweknya ngomong apa juga diiyain. Nah, ketika misalnya udah sayang banget, tapi pas 3 bulan kemudian dia kayak pakai lagi gitu. Ya putusin lah. Oh gitu. Betul dia udah nggak bisa bertanggung jawab sama apa yang diomongin. Tapi lu sayang banget. Ya putus ya, tapi lo harus bisa sayang sama diri lu sendiri daripada karena kan tujuannya buat menikah. Ini ngomongin pacaran kan. Nanti kalau udah pernikahan itu beda lagi. Kalau misalnya untuk hal-hal pacaran aja belum beres, itu bahaya banget di pernikahan, Pak. Makanya gue sama Hairi tuh gue bener-bener mengenal Hairi tuh untuk menyelami kenapa lo begini, kenapa lo begini. Oh, alasannya tuh ini, alasannya tuh Lu ini. pakai ini gak sih mic? Pakai di dalam tuh. Terus kata gue kan pengen nih. Kata gue micnya gak ada. Terus lu ngomong Gue terus. juga Terus habis itu apa? nah menyelami Hairi. Contoh misalnya kayak waktu itu gue punya mantan yang gay gitu kan. Beruntungnya kita sebagai public figure adalah kita banyak dibantu sama netizen. Netizen tuh pasti ikut mantau. Siapa sih? Karena banyak yang sayang. Nah, ketika gue dikasih tahu bahwa mantan gue tuh gay, gue tanya baik-baik sama dia. Kalau dia jujur pada saat itu, misalnya kayak Tapi itu dia, pertanyaan yang ini gak sih? aku kejebak. Karena gue sebenarnya udah nanya itu dari sebelum dia nembak gue udah nanya. Terus Apa yang udah ada bukti-bukti gue kirim-kirimin. Tapi dia masih nggak mau jujur. Gue tinggal. Sakit banget, sayang banget, galau setengah mati. karena Lagi ganteng. sayang-sayangnya, bukan gantengnya. Ganteng dan pinter ya? Ibu gue suka banget, Oh. attitude-nya bagus banget. Kayak gue menyayangkan, kayak apa sih yang bikin lu nggak bisa? Lu takut dibongkar sama dia, mungkin ya kita nggak tahu perjanjian dia gimana ya. Udah dihidupi atau gimana gue juga nggak paham lah. Terus gue pikir kalau lu ngomong sama gue, ayo, gitu lu mau berubah. Misalnya lu karena kayak gitu terpaksa butuh karena finansial. Beda kalau emang lu dari naluri diri lu emang pengen begitu ya gue nggak bisa. Iya. Gitu. Terus kayak cuman buat nutupin lu tuh cuman jadi Iya, itu sih yang bikin gue kayak, nah itu karena dia nggak jujur. Emang sih. Nah, lu pertama kali ngeliat cowok nih misalnya, apanya dulu yang dilihat? Karena kan kalau jujur sama bertanggung Itu jawab kan kan setelah iya. perkenalan fisik lah.
Ya pastilah, Masa sih? pasti kita nggak lihat, kita gini. Kan pasti lu chattingan dulu kan. Misalnya lu main dating apps. Oh dating apps, Misalnya foto. nih, iya kan lu cuman ngeliat kayak Oke, bener-bener ngeliat dari wajah banget. enggak. Kalau dating apps beda persoalan ya. Kalau misalnya dating apps itu kan foto, foto. Gue memang setelah selesai dari Reza Rahadian, suka sama cowok brewok. Dia suka banget sama cowok brewok tau. Parah tau, nggak tau gue kenapa, nggak tau. Ada yang ganteng banget cowok. Kayak Manis. iya cocok banget ya. Terus pasti itu akan menjadi nilai plus buat gue kalau dia brewok, dan brewok tapi bukan yang sampai semuka ya. Iya. Yang segini kan semasker. Anjing. Terus chattingan. Bio enggak? Kan di aplikasi dating pasti ada bionya gitu loh. Ya itu seberapa persen lah. Tapi bisa kalau cowok tuh nggak terlalu ribet buat bio Iya sih. sih. Karena Hairi aja bionya cuman apa ya dia? Cuman apa ya dia? Jakarta sama pendidikan, ada kalau nggak salah. Bagus dong. Jadi maksud gua nggak terlalu krusial buat gua. Yang paling penting adalah pada saat chattingan. Kalau posisinya karena gue public figure, gue lihat orang itu interest ke gue karena apanya? Dia alay nggak? Dia lebay nggak? Kiki stand up dong, gitu-gitu gue, udah pasti nggak gue balas. Iya. Udah pasti nggak gue balas. Tapi kalau dia pengen mengetahui gue sebagai seorang manusia, sebagai seorang perempuan biasa, nah itu bikin gue seneng. Dan misalnya nih, kan lu nggak tahu nih sifat aslinya macam nggak tahu karakternya karena lu masih chattingan gini-gini. Nah, apa hal yang membuat lu, aduh kayaknya gue harus ketemu dia sama nih orang gitu? Kayaknya pas di obrolan sih. Selain kayak dia kayaknya nganggep gue manusia biasa deh gitu. Iya pasti pas di Atau obrolan enggak? itu. Nah, kayak misalnya pendidikannya kah atau enggak? Kan orang biasanya kayak ya cuman lulusan ini doang ya. Enggak sih, gue pernah pacaran sama satu orang, dia cuma lulusan SMA, dia marketing coffee shop, tapi dia insecure banget sama gue. Gue secara ngobrol, mannernya bagus banget. Kan kita bisa kelihatan dari cara dia nanya gitu ya, nyambungnya obrolan. Tapi gue perasaan banget pengen ketemu, tapi nggak jadi ketemu. Nih, lu kan main dating app ya, Ki? Nih, saran nih, lu kan berarti udah berapa kali kenalan sama orang-orang yang di dating app? Kira-kira 10 ada gak? Yang di chattingan Iya. apa ketemu? Chattingan banyak. Kalau chattingan mah pasti banyak Oh di iya, aplikasinya. kalau ketemu Ketemu itu gua lebih dari 5, 2, 3. sama yang batch-nya Hairi ya. Kloternya Hairi. Kloter Hairi itu 3. Hairi itu orang ketiga yang gue temuin. Jakarta, sekitaran Jakarta. Iya lah, kan kalau dating apps jarak dekat gitu loh. Oh gitu. Iya, kalau gue mainnya jaraknya gue nggak mau jauh-jauh, males gue. LDR gue nggak bisa. Lu main di mana Ki bisa ketemu Hairi? Di lapor Pak, terus dulu tendean, makanya dapat Gatot Subroto bro. Bagus banget ternyata. Main di Pondok Gede dapat orang Jatiwaring. Ya nggak apa juga sih, gue ketemu juga Iya orang Jatiwaring kan. 2 orang, batch Hairi 3. Batch mantan sebelumnya kan udah di aplikasi dating kan. Itu ketemu 2, dia orang kedua yang gue temuin, jadi 5 lah 5. Dapet lah yang kedua, nah ini yang Ketiga. Nih misalnya nih. Tapi lu kenapa ya lu nggak malu gitu ketemu cowok di dating app? Kenapa? Karena tuh itu kayak Apa malu? lu nggak tahu ya. Tapi kayak beberapa orang tuh kayak malu gitu ketemu orang di dating app. Tapi pas gua ngeliat lu ketemu di dating app terus kayak Berhasil. kayaknya kayaknya nggak Kayaknya seburuk works. itu. Iya. Tapi yang 3 orang gue temuin tuh bagus-bagus mulu sebenarnya. Bahkan sampai ada satu yang gue kasih ke temen gue gitu, gue kenalin nih sama dia aja gitu. Soalnya tuh dating app tuh banyak yang kayak itu kan buat cewek-cewek kayak begini gitu-gitu loh, kayak murah gitu kan. Padahal enggak ya sebenarnya ya. Apa tergantung dating app? Motif orang kan beda-beda ya ke situ ya. Tapi kan balik lagi, kalau gue sih percaya niat yang baik pasti ketemunya sama sesuatu yang baik, Pak. Niat gue emang beneran emang pengen nyari jodoh. Gue emang kayak ya Allah aku udah nggak tahu lagi mau ketemu jodoh. Teman-teman sekolah, kuliah yang bagus-bagus udah sold out, sisanya udah udah sisa gitu kan. Ya mungkin ada yang bagus tapi beda agama Iya, gitu. ada yang bagus tapi ya udah sama. Iya sih benar. Iya kan, udah sold out kan. Jadi ya salah satu ikhtiar gue adalah di dating apps ini. Karena jangkauan gue jadi lebih luas ketemu sama berbagai bidang gitu kan. Dan gue coba bilang, kalaupun emang nggak bisa jadi pasangan, berarti gue nambah temen, nambah circle. Iya benar. Itu aja. Dan gue tuh orang suka dengan orang cerita kayak, oh kerjaan lu tuh begini-gini, oh seru gitu. Iya. Jadi gue nggak pernah malu karena tujuan gue ya baik. Kalau orangnya, kak seorang artis Siki masih main dating apps, emang kenapa?
Iya. Aku tanya balik, emang kenapa? Kan nyari teman mah sah-sah aja. Soalnya kadang-kadang di-spill juga di Twitter atau enggak di Nggak masalah, kecuali lu telanjang. Iya. Itu baru lu malu lah. Kalau itu mah legal, halal. Lu tidak menyalahi aturan permainan. Iya sih. Tapi lu gak takut gitu Ki kalau main dating apps gitu ntar lu diculik awal-awal gitu kayak gue tuh kayak ngerasa takut gitu main dating app karena kita nggak tahu nih cowoknya tuh kayak gimana sifatnya. Nih, kalau gue tuh selalu gue ngomong ke orang tua, gue ngomong ke tim. Ya gue ada driver, maksudnya jadi pasti karena gue dianterin. Bentar. Lu main dating app semenjak jadi artis atau Iya kan, dating apps baru sebelum udah jadi artis 2020 gue main. Oh, berarti sesudah jadi artis lu baru main dating app. Awalnya kan ada covid kan dulu. Kerjaan kan cancel semua tuh, off air. Jadi terus lagi viral. Enggak, sebenarnya viral itu dari tahun 2016 tuh dating apps. Murid gue mainin. Murid gue kelas 3 SMA. Terus gue inget di Twitter lagi rame-rame banget tuh aplikasi. Kata gue download pada gue kagak ada kerjaan. Chattingan masih nggak punya cowok juga ya kan. Iya. Ya udah, dari situlah. Oh, seru juga ya ketemu. Ternyata ada teman SMA gua kayak anjing lu ngapain di sini gitu, lucu tahu. Nggak ketemu teman SMA. Ya biasanya lu nggak pernah komunikasi kan biasanya karena satu lingkungan. Tapi lu pakai dating apps-nya tuh dating apps yang berbayar atau yang enggak? Kalau yang pertama enggak, yang kemarin itu yang premium. Oh, iya sih pasti. Iya karena Keluar uang tapi dapetnya lumayan banget ya. iya, jadi lu bisa tahu juga mana yang suka sama lu. Iya Yang kan? nge-like foto lu. Jadi kan kita lebih mudah bahwa oh dia tertarik sama gue daripada kita random. Oh iya benar. Gitu kan. Pernah gak lu dapetin cowok dari dating apps terus kayak aduh ini enggak banget dah nih cowok gitu kayak ini kok ada orang cowok kayak gini ya gitu. Nggak sampai segitunya sih. Penilaian gue nggak sampai kayak kok ada sih cowok sih. Masa sih? Maksudnya ada yang gue langsung Iya. Gue gak mau ketemu sama lu di kesempatan manapun gak mau gitu. nggak sampai segitu juga. Cuman kayak aduh gue nggak bisa lanjut sama lu sebagai PDKT-an. Terus kayak lu tuh malu untuk bilang lu pernah chattingan sama dia gitu. Enggak. Enggak. Lu ada sampai kayak gitu-gitu? Enggak. Bohong. Tadi lu mau bilang ada. Soalnya lu tuh menggambarkan kayak lu pernah ngalamin itu soalnya. Tapi bukan di dating apps, ada di aplikasi yang kayak belajar bahasa Inggris. Oh, orang luar negeri apa orang Indo? Orang luar negeri orang. Oh ya mungkin itu karena beda culture juga kali Fa. Jadi ilfilnya Iya kali ya. Maksudnya dia orang luar negeri, dia nggak tahu lu artis, dia memperlakukan lu mungkin semena-mena waka-waka Enggak, bukan gitu. Dia baik memperlakukan gua kan habis dari show lu tuh, Bang Yuda. Gua tuh pengen ketemuan sama dia emang. Terus pas ketemuan, dia ngasih gua bunga sama ngasih cincin. Gue tau deh cerita itu. Iya itu. Terus gua langsung kabur. Gua langsung deg-degan ya. Deg-degan banget kayak gua. Karena langsung. Iya, lu tau kan orang Turki tinggi-tinggi banget. Iya. Araba. Itu gue tinggi banget. This is for you. Dikasih bunga terus dikasih oleh-oleh Turki. Nah itu beda culture. Iya mungkin di ya. Turki, Itu gue emang kayaknya kalau cewek-cewek Turki mungkin itu sebuah apresiasi, Mungkin. penghargaan. Berarti ini cowok beneran mau kenal gua. Tapi buat kita takut diculik kan. Ini jangan-jangan cincin narkoba nih. iya. Terus dia langsung gituin gue kayak kamu jahat banget Arafah. Ya udah kata gue ya gimana Lu harus bisa jelasin dong. Maaf ya karena aku culture shock. Aku nggak biasa cowok-cowok Indonesia nggak pernah memperlakukan cewek itu di pertemuan pertama seperti ini gitu. Iya dia bilang dia beliin cincin cuman buat gue doang. Terus kan gue jadi takut. Takut bisa bayar. Enggak, takutnya gue dilamar di mobil kan gue takut Ki. Deg-degan gue kayak udahan gue gitu. Jadinya gue kayak punya trauma gitu kali ya. Oh iya. Gue jadi takut. Makanya udah gak usah sama orang lain, orang Indonesia aja lah. Lu ribet banget tuh malu orang Depok. Lu di kamar luar negeri adatnya ribet, bawa keluarga lu aja mahal naik pesawat. Mau ngapain sih? Ya kalau cowoknya modal. Kalaupun cowoknya lu bisa nikah, jadinya dia cuma nikah sama cowoknya doang kemarin, orang tuh kagak bisa ikut. Tapi kalau di luar negeri enaknya apa? Gue kalau ke luar negeri ke rumahnya dia jadi orang biasa, gue bisa naik kendaraan umum. Bisa juga ya sekarang? Gak mesti, gue juga sama suami gue kalau ke luar negeri jadi orang biasa, gak mesti nikah sama orang luar negeri. Oh iya benar juga ya. Iya. Tapi tuh gue kayak ngerasa orang Indo tuh banyak red flagnya daripada. Belum ketemu aja kali. Iya sih kalau lu sama Hairi kan. Gue juga udah sampai di tahap hopeless kan sama Hairi sebenarnya kayak ada nggak ya yang emang cocok? Gue sampai terserah ya udahlah. Kalaupun emang enggak, misalnya amit-amit nauzubillah ujungnya gue nggak nikah juga ya udah gitu. Lu sampai segitunya? Iya, gue sampai di tahap itu.
Sepasrah itu gue, makanya gue kaget Hairi 3 bulan pacaran langsung pengen ketemu orang tua gue buat ngelamar. Itu gue kayak ya itulah mungkin jodoh ya. Kita Akan tuh ketika kita menemukan udah mulai jalannya. pasrah, ketika kita udah percaya udah terserah Allah aja deh. Mau gimana kayak yang penting karir gue di jalan, orang tua gue hidup enak. Selesai kan sebenarnya. Dan lu kasih berkali-kali lipat. Lu doanya kayak gitu. Ya udahlah, ya Allah pasrah aja lah, yang penting karir udah jalan. Iya, gue lebih ke akhirnya gue pikir gini, kan nggak ada yang sempurna ya. Gue pikir gini ya laki, lu siapa? Lu karir lu udah bagus, masa lu tetap maksa-maksa minta percintaan lu bagus? Ya pasti ada aja kurangnya kan, gitu. Ada yang percintaannya bagus, tapi mau ngomong jadi berumah tangga. Ya itu kan plus minus ya. Jadi gue pikir mendingan gue fokus ke hal yang bisa gue syukurin daripada gue terus meronta-ronta fokus ke hal yang belum gue punya gitu. Tapi ternyata pada saat gue ikhlasin itu, ya Allah kasih langsung Yang terbaik yang banget. terbaik. Masya Allah, alhamdulillah banget. Gue gak pernah nyangka. Gue sampai di titik gini waktu itu ya. Waktu gue pernah nikah 2 kali ya. Sama yang dulu pertama banget sebelum stand up, sama yang main itu kan yang manajer gue itu. Gue sampai mikir, gue udah gak punya dream wedding. Gue nikah di KUA juga udah gak apa-apa gue. Udah umur ibaratnya 28 tahun kan, mau gimana, ngapain sih udah. Gue udah punya rumah, ayo lu mau tinggal rumah gue, ayo deh gitu. Yang penting lu, ya, tadi ada ini, jangan begini, jangan gini. Allah kasih berkali-kali lipat gitu. Iya, lu nikah. Gue juga sempet kehilangan uang 2,5 M dulu gara-gara ditipu main trading. Itu kan dihajarnya kayak dang. Dan 2,5 M itu gak dikit. Ya iya. Udah ditipu trading, ditipu pasang Ya, apa? tau tuh beliin rumah dari pelelangan kayak lu. Iya bener. Nih, lu kan dapet cowoknya bagus ya. Amin, alhamdulillah. Nih gue tuh kadang-kadang suka insecure gitu loh sama orang gitu, sama cowok. Soalnya kan kayak misalnya dari keluarga gue misalnya sederhana gitu. Terus gue juga gak terlalu pintar misalnya bahasa Inggrisnya gitu-gitu. Nah gue tuh suka insecure banget Ki sama orang-orang yang kayak cowok yang pintar. Gue tuh pengen banget dapet cowok pintar. Tapi tuh ketika gue dapet cowok pintar gue tuh insecure gitu sama kepintarannya dia. Apalagi kalau dia udah ngomong campur bahasa Inggris sama bahasa Indo gitu kan. Terus habis itu kayak keluarganya dia misalnya kaya, itu tuh gue kayak aduh kayaknya enggak dah gitu. Tapi lu tuh gimana caranya biar gue tuh enggak insecure gitu dapetin. Gue tuh dulu kayak sama, tapi gue di hati gue doang. Dari 3 orang itu kan Hairi orang ketiga. Itu tuh kan dari dating apps ke Instagram pindahnya bareng. Gue ngecek dari Instagram kan profilingnya mereka kan kayak alay nggak nih, narsis nggak nih, foto cowok yang gini nggak nih gitu. Buka baju. Terus gue pas liat Hairi, gue paling insecure. Makanya Hairi gue sempat nggak mau ketemu. Instagramnya dia banyak ininya, fotonya. Foto-foto pemandangan luar negeri. Rumput tapi di Belanda ya. Bener. Rumputnya di Belanda. Iya. Kandang sapi tapi di Amerika gitu Iya, ya kan. pasar malam tapi di Korea. Iya. Insecure banget. Nah, cuman pada saat itu ada gue mikir gini kan, balik lagi ya. Tapi kan ini orang baik. Dia nggak salah apa-apa. Yang salah kan diri gue sama keinsecurean gue. Kenapa dia harus bertanggung jawab sama insecure-nya gue? Dia pengen kenal sama gue nih. Dia aja nggak masalah. Yang penting lu ya terbuka jujur aja. Lu genuine lu aja sebagai seorang Araf Haryanti. Nggak usah membebani diri lu dengan pencitraan, dengan jadi sok-sok bisa bahasa Inggris, dengan sok-sok jadi yang hidup anak Jaksel misalnya gitu kan, untuk menyamaratakan lu dengan dia. Enggak, karena itu yang gue lakuin ke Hairi. Ketika gue datang, gue sama sekali nggak ngerti jam yang dia pakai. Gue nggak ngerti baju yang dia pakai merek apa, karena gue nggak pernah lihat ada di Kokas. Maksudnya itu Bener. gue ngerasa udah keren banget di merek Kokas, tapi ternyata baju yang dia pakai tuh nggak ada di Kokas. Iya. Lambangnya apa tuh? Ada baju kok krokodil sih, aneh banget. Lambangnya gitu. Terus gue kayak yang sampai ada ternyata seorang Hairi justru butuh cewek yang seperti gua. Kalau dia mau cari yang setara sama dia, misalnya yang juga udah pernah keluar negeri, yang sama-sama misalnya pinter pendidikannya di S2 kalangan gitu atas, kan. sosialita. Dia udah dapetin itu dari 3-4 tahun lalu kali, Fa. Jadi gue ya apa adanya gue aja gitu. Dan makanya lu juga kayak gitu. Misalnya lu ketemu cowok, itu kan bisa jadi jalannya Allah nemuin lu sama cowok itu kan. Nih, Fa, ada cowok yang begini-gini. Entah nanti buat jadi teman pembelajaran, lu jadi punya link. Tapi lu gak boleh nutup diri untuk nggak usah deh. Jangan. Ketemu aja dulu. Tapi misalnya nih, nah, nih
pertama-tama gitu, terus lu ngeliat kayak wah dia keren banget sih, gue kayak gimana ya harusnya gitu, kayak gue bakalan bilang kayak keluarga gue kayak gini atau Enggak usah bilang di pertemuan pertama sih. Ngapain lu pikirin amat anjir. Kalau lu dateng ngalir, oh ya misalnya kayak man katanya kerja di ini tuh ngapain sih kerjanya gitu-gitu. Terus misalnya kayak kuliah iya dulu, iya kalau gue kuliahnya di sini, tapi berarti dia kan juga kepo, tahu nggak mungkin lu jual satu arah kan. Senap tuh gak sih ya, begini. Ketika dia udah tertarik sama lu, dia pasti akan ngajak ketemu lagi. Ya itu baru nanti kesempatan kedua, ketiga, mulai tanya keluarga, mulai tanya. Gitu. Di pertemuan pertama tuh pasti masih pertanyaan basic. Fa biasanya kesibukannya apa sih Fa selain saat syuting tuh biasanya hari apa aja sih Fa? Syuting apa aja sih Fa? Lu juga bisa tanya kalau kerja di kantor tuh ini nih pusing gak sih ya? Basic pertanyaannya. Paling kalau mau emang kemarin kenapa main dating apps? Pasti gitu pertanyaannya kan. Orang pasti penasaran kan tujuan lo apa. Tapi itu biasanya di chat gak sih udah ditanyain? Bisa jadi, tapi kan chat biasanya ketikan gak bisa terlalu panjang kan. Waktu itu gue sama Harry sampai 3 jam ngobrolin tentang mantan gue, tentang mantan PDKT-nya dia pernah deketin cewek gini, terus gue cerita. Ya, terus gue jujur apa adanya. Mantan aku tuh gini, masih begini sampai sekarang, bla 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 bla. Kalau dia udah nyaman, pasti besok akan pengen tahu lagi. Jadi gak usah mikir dulu kayak keluarga gue miskin atau keluarga gue orang biasa. Dia jauh banget itu. Ih, tapi semua cewek kayak gitulah pasti. Betul, tapi gak usah terlalu bebanin banget. Karena kalau dia tertarik juga bakalan Bakal ngajak ketemu lagi. Ya tapi itu kayak sifat insecure tuh kayak gak bisa Ya itu Bang. Kayak gimana sih lu ketemu sama cowok gitu terus kayaknya ini dia main-main deh soalnya dia tuh keren gitu-gitu, kayak nggak mungkin lah dia sama gua gitu. Nah itu yang nggak boleh ya. Maksudnya pikiran itu wajar banget ya, kayak gue juga mikir waktu ketemu Harry, ya ini mah buset dah, ini mah kayaknya kekayaan deh, maksudnya emang kekayaan sih Ki. kayaknya ini kayaknya nggak cocok buat gue. Iya, kayaknya nggak bakal Kayaknya nyambung. Gue tuh pas waktu kayaknya nggak bakal nyambung nih, mama gue udah liat Instagramnya, cuman baik, anaknya tuh baik, cuma pas ketemu, kok baik ya, kok nggak flexing ya gitu, kok nggak alay ya, kok nggak berlebihan gitu. Tapi gue nunggu kalau udah pulang nih, terus dia ngechat nggak, terus dia Ki kapan-kapan ngobrol makan lagi yuk. Oh berarti dia tertarik sama gue, gas gitu. Tapi kalau gue yang nggak tertarik kan bisa jadi gue yang ilfeel. Iya nanti kabarin dia. Tapi kalau misalnya kita tertarik, ya udah boleh aku Sabtu ini kosong langsung gitu kan biasanya. Jadi lu santuy aja, udah lu pasangkan, ikhlaskan aja. Lu niatnya baik mau ketemu orang siapapun jodohnya. Tapi pasti sekali 2 kali nggak langsung ketemu, bisa jadi gagal dulu. Gue juga gitu kok udah sebulan nih jalan nih, udah 4 kali ketemu. Masih gue paksain, masih gue usahain bisa kali. Ternyata enggak. Iya. Nah, gimana ya bilangnya? Gimana caranya nih? Kayak kenapa kadang-kadang kok orang bisa gagal ya, Ki? Nah, banyak faktor lanjut. Banyak ya faktornya ya. Yang paling penting kalau gue prinsip gue gini, Fa. Gue nggak akan pernah mau jadi penjahat dalam hubungan gue. Jangan jadi penjahat. Biarlah dia nyakitin gue duluan. Gitu. Kalau gue akan kasih 100%. Misalnya kalau udah jadian gitu ya, jadian nih. Jangan pas PDKT. PDKT itu masa-masa untuk lu menggali informasi sebanyak tentang dia. udah dapet nih, kan pacaran juga masih ada nggak cocoknya kan. Sama kayak nikah tuh nggak ada aja nggak cocoknya. Tapi prinsip gue selalu pegang, gue nggak mau jadi penjahatnya. Gue nggak mau jadi gue yang selingkuh. Gue nggak mau gue yang nyakitin dia. Pokoknya gue akan ikhlas karena gue tahu kalau nanti dia nyakitin gue, Allah pasti akan ganti yang lebih lagi sama kayak apa yang gue rasain sekarang. Keren banget, hatinya Kiki tuh ikhlasnya seluas samudra gitu loh. Makanya Allah ngasihnya tuh rezeki yang benar-benar sedunia gitu. Kayak bagus banget. Semoga dari Kiki, dari saran-saran Kiki dari main dating app, emang karena banyak banget yang main dating app tapi emang dapet cowok-cowok yang nggak bagus gitu. Kayak misalnya gue main dating app nggak ada yang dapet yang kayak begini, gue dapet dating app nggak ada yang sesuai sama apa yang gue mau. Tenang guys, Kiki juga pertama-tama sama kayak kita semua, yang dia juga kok dapetnya gagal lagi, ternyata dia dapetnya yang sekarang. Coba yang penting jangan terburu-buru. Dan tadi itu, dan kita emang gak akan pernah dapet apa yang kita mau, Pak. Kita akan dapat apa yang kita butuh. Gue sama Heidi sekarang kan ya alhamdulillah orang lihatnya baik-baik aja. Tapi kan gue nggak memungkiri pertentangan itu pasti ada. Benar. Adaptasi itu pasti ada. Apalagi gue cuma 7 bulan pacaran langsung nikah kan.
Jadi tapi ketika gue kilas balik, ternyata tuh gue pas ngeliat Hairi, tapi dia yang gue butuhin dia. Yang bisa nutupin ini tuh dia. Emang ada kurangnya di sini, tapi ini mah nggak masalah karena ini udah ketutup sama dia. Kalau kata temen gue bilang nih, dia ada dari psikolog baca di buku gitu kan, ketika lu menikah, lu cuma akan bisa dapetin dari 10 itu maksimal 4 Apanya? Kecocokan? kriteria yang lu pengen. Nggak mungkin ada, tapi yang paling penting misalnya lu pengen 10 kayak tadi gua, jujur, bertanggung jawab, Ganteng. punya penghasilan, ganteng, nggak mancing, nggak ngerokok, nih lu paling banter tuh nggak bakal bisa dapet 10-10-nya. Jadi kalau misalnya ketika lu dapet yang jujurnya udah, bertanggung jawabnya udah, nggak ngerokoknya udah, nggak mancingnya udah, nggak kasarnya udah, ya paling kayak misalnya dia egois, dia ambekan, ya udah. Selama yang paling pokoknya ini Iya, selesai benar, gitu loh. Iya ya, jadi kita nggak bisa dapetin apa yang kita mau 100% kan? Iyalah, tapi yang lu butuhin. Benar-benar. Lu list tuh apa yang paling lu butuhkan. Misalnya di antara daripada yang Yang banget-bangetnya. iya, Misalnya sayang orang 5 tua. poin pertama. Bawahnya kan, nah tapi kalau misalnya kira-kira dia sayang banget sama orang tuanya tapi dia nggak kerja. Atau lebih milih dia nggak kerja tapi dia kurang akur sama orang tuanya. Nah itu bisa jadi bahan pertimbangan, bisa jadi kayak nanti gue bisa bikin akur dia sama orang tuanya, gue bisa bikin dia dekat sama orang tua tapi nanti dia kerja gitu. Nah, terus pikirkan itu. Iya sih, karena ada banyak banget yang kita pengen tapi ternyata nggak kita butuhin juga ya kasih. Jadi ya, saran dari Kiki Saputri, dia yang mendapatkan cinta sejatinya Amin ya Allah. di kala banyak banget cowok-cowok yang mematahkan hatinya. Lu tahu? Semoga kita semua dapat cowok yang terbaik. Nah, Kita lu mah udah terus. sebelum gue melangkah pernikahan, gue ngomong sama diri gue, betul-betul gue ngomong sama diri gue bilang, Kiki, lu akan melangkah ke pernikahan, lu harus siap tapi dengan perceraian, cerai mati atau cerai hidup. Karena kalau gue udah siap, gue udah bayangin nih, amit-amit someday kan nikah itu kan jodoh, tapi ada jodoh pendek, ada jodoh panjang. Kalau nanti dia selingkuh atau dia mati duluan, apa yang bakal lo lakuin? Nah itu gue tanya dulu ke diri gue tuh, kakak gue siap Maya? Terus kalau gue udah punya anak, gue ngebayangin dulu tuh, oh gue punya anak, tapi gue udah punya tabungan buat anak gue. Kalau dia selingkuh, gue punya rumah, gue punya orang tua, gue punya kendaraan yang bisa gue bawa anak. Jadi gue hal-hal apa itu gue bantuin ke diri gue dulu. Ketika gue bisa, gue siap kok, aman, jalan gue nikah. Wah, keren Itu- banget itu ya udah punya siap secara pemikiran mental. kayak gitu. Ya iyalah kalau lu nggak tanya gitu, lu pikir manis-manis doang nanti. Iya benar juga ya. Kita tuh harus memikirkan hal-hal buruk, hal-hal terburuk. Resikonya. Resiko terburuk iya. dulu ya. Itulah pentingnya punya asuransi. Jadi Benar. Jadi oke guys, keren banget guys, sumpah insight dari Kiki Saputri ya, sumpah dia tuh kayaknya lebih berisi punya lu dari YouTube daripada YouTube gue kali ini. kan gue tuh pengen dapet kayak gue curhat tapi ya dikontenin dia, jadi teman-teman juga oh iya benar juga gitu, karena gue tuh nggak bisa sebenarnya kalau percintaan gue tuh dipendam sendiri gitu. Jadi benar-benar gue tuh butuh kayak Kiki, gue butuh kayak Neneng, gue butuh ini untuk insight mereka. Jadi gue tuh takut aja gitu kalau soalnya gue tuh nggak bisa ngambil keputusan sendiri kan Ki. Ya semua orang nggak bisa butuh pertimbangan orang lain. Iya kan, jadi kayak misalnya kayak lu nanti kayak lu ada jangan kayak sama dia Fafa, dia tuh kayak gini-gini soalnya dia tuh bilang sama gue tuh gini-gini gitu-gitu. Nah, gue tuh butuh banget orang-orang kayak dia sebenarnya. Kita semua butuh orang-orang Aku juga butuh orang-orang seperti dia. yang bodoh. Biar bisa. Naikin exposure. Bye bye guys. Membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Thank you for watching guys. I love you.